Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya masih akan tetap membahas materi matriks, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, sebelumnya kan kita telah mempelajari mengenai determinan dan inverse matriks. Di awal saya telah menjelaskan mengenai permasalahan bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, biasanya kita akan menyelesaikan masalah ini kan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan masalah ini menggunakan cara matriks. Bagaimanakah itu? Yuk kita perhatikan bersama-sama video berikut ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang akan kita gunakan yaitu KD 3.4 dan KD 4.4. Nah, di sini saya fokusnya akan menggunakan KD 4.4 karena KD 3.4 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di mana KD 4.4 ini bunyinya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berurut 2x2 dan 3x3. Nah, indikator penilaiannya kita kemarin sudah mempelajari indikator yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kali ini kita akan mempelajari indikator penilaian yang kelima, yaitu menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks determinan dan inverse matriks berurut 2x2 dan 3x3. Untuk yang pertama kita akan menyelesaikan masalah SPLDV menggunakan matriks. Masalah yang kita ambil adalah masalah yang ada di awal video tadi. Sebelumnya kita ingat kembali bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel. Dikatakan sistem persamaan linear dua variabel jika dia terdiri dari dua atau lebih persamaan. Jadi di sini kan ada persamaan yang pertama, lalu ini ada persamaan yang kedua. Di mana bentuknya di sini ada dua variabel, lalu A dan B ini berupa bilangan atau konstanta, sedangkan X dan Y itu berupa variabel. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan inverse matrix. Bagaimanakah itu? Langkah pertama, bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi kan tadi di persamaan pertama kan ada koefisien pertama yaitu A11 dan A12. Kita tulis di sini A11, A12, lalu di sini variabel X-nya, dan di sini variabel Y-nya. Lalu di sini sama dengannya atau konstantanya. Lalu ini adalah koefisien dari persamaan yang kedua. Ini koefisien X-nya, ini koefisien Y-nya. Nah, kok bisa seperti ini? Coba kita jabarkan perkaliannya. Ini kan nanti menjadi A11X ditambah A12Y. Sesuai enggak? Nih, A11X ditambah A12Y sama dengan B1. Yang kanan kan? Sama yang bawah juga, kalau ini kita jabarkan A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Nah, di sini untuk yang pertama yang disebut matriks A, untuk yang variabelnya itu kita sebut sebagai matriks X, dan konstantanya ini kita sebut sebagai matriks B. Nah, setelah kita jadikan seperti ini kan bentuknya menjadi perkalian matriks, yaitu matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. AX sama dengan B. Nah, di sini kan kita tujuannya mencari nilai X dan Y. Kalau pada aljabar untuk mencari X itu kan berarti kita bagi masing-masing rows dengan A agar A-nya hilang. Tetapi kan di matriks kita tidak mempunyai pembagian. Nah, bagaimana kita menghilangkan A? Nah, langkah pertama untuk menghilangkan A itu kita harus mengalihkannya dengan A inverse. Kalau kita perhatikan akan di sini. Sisi yang kosong sebelah mana? Sebelah kiri kan? Kalau sebelah kanannya akan sudah ada variabel, ada matriks X. Jadi kita harus mengalihkan A inverse itu di sebelah kirinya A. Nah, seperti ini. Jadi A kali A inverse.
Karena di ruas kiri itu kita mengalikannya dengan A inverse, maka sebelah kanan juga harus kita kalikan dengan A inverse dan posisinya harus sama. Kalau di sini posisinya itu sebelah kirinya matriks A, maka ini harus sebelah kirinya matriks B, harus sama-sama di sebelah kiri. Nah, coba kita ingat kembali mengenai inverse. Jika ada A inverse dikali A, hasilnya sama dengan matriks identitas. Matriks identitas pada ordo 2x2 kan isinya 1, 0, 0, 1 ya kan. Nah, A inverse kali A itu menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas kali X kali matriks X sama dengan, ini kan tetap A inverse dikali matriks B. Nah, matriks identitas dikali suatu matriks hasilnya sama dengan suatu matriks itu sendiri. Jadi I kali X sama dengan matriks X sama dengan A inverse sama dengan B dikali B. Jadi untuk mencari X sama dengan A inverse dikali B. Sama kalau kita menemukan kasus seperti ini, jika ada bentuk X kali A sama dengan B, maka untuk mencari X-nya, kita perhatikan sebelah kirinya A itu kan sudah ada matriks X, maka kita harus mengalikannya di sebelah kanannya. Jadi X kali matriks X kali matriks A dikali matriks A inverse. Ingat pada suatu persamaan, jika sebelah kiri kita kalikan dengan suatu bilangan, maka sebelah kanannya juga. Jadi di sini matriks B kali matriks A inverse. Sama seperti tadi, jika ada suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Jadi matriks X kali matriks identitas sama dengan matriks B kali matriks A inverse, atau sama dengan X sama dengan, jadinya X sama dengan B kali matriks A inverse, seperti itu. Nah, agar yang kedua itu kita menggunakan determinan matriks. Nah, ini disebut sebagai cara Cramer. Kalau tadi kita menggunakan inverse, kalau sekarang kita menggunakan determinan matriks. Bagaimanakah itu? Nah, langkah pertama sama, kita ubah ke dalam bentuk matriks perkalian matriks dulu, bentuk SPLDV-nya. Nah, setelah dalam bentuk matriks, kita cari determinan utama. Jadi determinan dari koefisiennya. Ini determinan A11, A12, A21 dan A22. Kemudian kita cari determinan variabel X atau biasa disebutkan sebagai DX. Bagaimana DX itu? Nah, DX itu kita menggantikan koefisien variabel X. Berarti kan koefisien variabel X itu kan yang terletak pada kolom pertama. Kita ganti kolom pertama itu dengan bilangan yang ada di ruas kanan dengan konstanta ini B1, B2. Nah, lalu ini kita akan cari determinannya menggunakan determinan 2x2. Kemudian yang keempat, tadi kan kita sudah mencari determinan variabel X. Lalu yang keempat kita cari determinan variabel Y. Kalau tadi variabel X yang kita ubah itu kolom pertama. Kalau variabel Y, maaf ya ini Y sebenarnya. Untuk yang DJ itu yang kita ubah adalah kolom kedua, karena letaknya variabel Y kan di kolom kedua. Kita ubah dengan konstanta ini B1, B2. Lalu kita hitung nanti determinannya berapa. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai X dan Y-nya? Jadi untuk mencari nilai X itu dengan cara determinan variabel X dibagi determinan utama, jadi dx per d. Dan untuk mencari variabel Y itu dan mencari nilai Y itu dengan cara determinan variabel Y dibagi determinan utama dy per d, seperti itu. Nah, banyak penyelesaian suatu SPLDV itu dapat dilihat dari nilai determinannya. Nah, jadi ketika determinan utamanya itu tidak sama dengan 0, maka SPLDV-nya mempunyai satu penyelesaian. Lalu jika D-nya sama dengan 0, ini D-nya 0, tetapi dx dan d-nya tidak 0, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Karena kan suatu pecahan jika penyebutnya 0 dan pembilangnya bukan 0, maka kan tidak ada nilainya, maka ini tidak punya penyelesaian. Tetapi jika semuanya 0, d, dx, dy-nya 0, maka SPLDV ini mempunyai tak hingga penyelesaian, seperti itu. Nah, lalu sekarang agar kita lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh yang saya gunakan adalah permasalahan di awal video.
Nah, jadi di sini 3 tahun yang lalu umur Ahmad kan sama dengan 2 kali umur Burhan. Sedangkan 2 tahun yang akan datang 4 kali umur Ahmad sama dengan umur Burhan ditambah 36 tahun. Nah, berapakah umur Ahmad sekarang? Nah, sekarang langkah pertama itu kita ubah soal cerita ini ke dalam bentuk matematika. Bagaimana? Nah, kita umur Ahmad sekarang itu kita ganti dengan variabel X. Lalu variabel Y itu artinya umur Burhan sekarang. Nah, kemudian dari kalimat pertama, 3 tahun yang lalu umur Ahmad sama dengan 2 kali umur Burhan. Berarti kalau sekarang umur Ahmad itu X, 3 tahun yang lalu maka kan X min 3. Sama dengan 2 kali umur Burhan. Nah, 2 kali umur Burhan jika sekarang itu Y, jika 3 tahun yang lalu kan Y min 3. Lalu kita operasikan, diperolehlah persamaan pertama yaitu X min 2Y sama dengan min 3. Lalu kalimat kedua, 2 tahun yang akan datang 4 kali umur Ahmad sama dengan umur Burhan ditambah 36. 2 tahun yang akan datang maka kan X ditambah 2, ya kan? Umur Ahmad kan berarti X tambah 2 dikali 4 karena 4 kali umur Ahmad, 4 kali X tambah 2 itu sama dengan umur Burhan, berarti Y tambah 2, umur Burhan sekarang ditambah 2 ditambah 36. Nah, kalau ini kita sederhanakan sehingga persamaannya menjadi 4X min Y sama dengan 30. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan cara matriks, maka persamaan pertama dan kedua ini kita ubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, di sini variabel X itu kan 1, variabel Y min 2. Kemudian yang persamaan kedua variabel X 4, variabel Y min 1. Lalu kita kalikan dengan matriks X yaitu berisi X dan Y. Sama dengan di sini konstantanya min 3 dan 30. Sekarang kita gunakan cara pertama yaitu menggunakan inverse matrix. Nah, seperti yang sudah dirumuskan tadi, untuk mencari X, Y itu kan sama dengan inverse dari matriks A, berarti yang matriks pertama ini kita inversekan 1 per determinannya, yaitu kita kalikan silang min 1 dikurangi min 8. Nah, maaf ya ini langsung ke sini, ini karena kurang lengkap. Dikali dengan ini diagonal utamanya kita tukar min 1 1, lalu diagonal sampingnya kita tambahin min 2 kan 2 min 4. Baru kita kali dengan min 3 kali 30. Jadi langkah ke 1 langsung ke 3 ya. Kemudian ini kita hitung 1 per 7 dikali matriks min 1 2 min 4 1 kali min 3 30. Nah, pada perkalian matriks ini kalian boleh mengalihkan ini skalar dengan matriks yang pertama, atau kita kalikan matriks yang belakang dulu baru nanti hasilnya kita kalikan skalarnya. Ini menurut saya lebih mudah karena jika kita mengalihkan dengan skalarnya terlebih dahulu maka kan nanti terdapat pecahan. Nah, untuk memudahkannya kan kita kalikan dulu baru nanti kita kalikan dua matriks ini baru nanti dikalikan dengan skalarnya. Jadi ini kita kalikan min 1 kali min 3 3 ditambah 2 kali 30 60. Min 4 kali min 3 12 ditambah 1 kali 30. Sehingga 1 per 7 kali 63 42. Jadi nilai X nya itu 9, nilai Y nya 6. Nah, untuk cara yang kedua kita menggunakan cara Cramer. Seperti tadi, langkah pertama kita cari diagonal utamanya dari matriks yang berisi variabelnya, yaitu 1 min 2 4 min 1. Maka ini kan determinannya 7. Lalu kita cari determinan variabel X dengan cara mengubah kolom pertama dengan konstanta ini atau dengan ruas kanan. Ini kan awalnya 1 4 kita ubah menjadi min 3 30, yang ini tetap. Maka hasil determinannya adalah 3 dikurangi min 60 sama dengan 63. Dan yang terakhir kita cari determinan variabel Y, yaitu dengan cara mengubah kolom kedua dengan ruas kanan atau dengan konstanta yang 3 30.
Maka di sini 30 dikurangi min 12 sama dengan 42. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai X-nya dengan cara dx per d sama dengan 9, dan mencari Y-nya itu dy per d sama dengan 6. Ternyata sama kan? Jadi usia yang ditanyakan usia Ahmad yang variabel X. Maka usia Ahmad sekarang adalah 9 tahun. Oke, untuk yang kedua, kalau tadi kita sudah belajar mengenai SPLDV, kalau sekarang kita menyelesaikan SPLTV menggunakan matriks. Apa sih SPLTV itu? Ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, ini bentuknya. Kalau tadi di SPLDV kan hanya ada variabel X dan Y ya, atau hanya ada 2 variabel. Nah, kalau di SPLTV, maaf ya ini TV ya, SPLTV itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Nah, caranya juga sama. Langkah pertama kita bisa menggunakan inverse. Nah, sama seperti tadi, untuk menggunakan inverse, maka kita ubah dulu bentuk SPLTV tadi ke dalam bentuk matriks. Sehingga di sini ada matriks A, matriks X, dan matriks B. Sama, untuk mencari matriks X itu sama dengan A inverse kali B jika bentuknya seperti ini. AX sama dengan B. Jika bentuknya XA sama dengan B, maka X itu sama dengan B kali A inverse. Nah, lalu yang kedua menggunakan determinan matriks, yaitu cara Cramer. Sama, kalau tadi di SPLDV itu hanya ada 2 karena 2 variabel ya. Kalau di SPLTV, maaf ini juga ya, SPLTV itu ada 3, X, Y, Z. Maka kita harus mengubahnya 3 kali. Untuk yang Z berarti yang kita ubah adalah kolom ketiga dengan matriks yang ada di ruas kanan atau konstantanya. Langsung saja yuk kita masuk ke contoh soalnya agar lebih paham. Jumlah uang Farel, Sinta, dan Dedi adalah 150.000. Jumlah uang Farel dan Sinta adalah 30.000 kurangnya dari 2 kali uang Dedi. Jumlah uang Farel dan Dedi itu 30.000 lebih banyak dari 2 kali uang Sinta. Berapakah jumlah uang Farel, Sinta, dan Dedi masing-masing? Nah, langkah pertama kita ubah ke dalam bentuk matematikanya dulu. Di sini X misal adalah jumlah uang Farel, Y jumlah uang Sinta, dan Z jumlah uang Dedi. Nah, dari persamaan pertama, jumlah uang Farel, Sinta, dan Dedi kan 150.000. Maka kan X ditambah Y ditambah Z itu 150.000. Lalu jika jumlah uang Farel dan Sinta 30.000 kurang dari 2 kali uang Dedi, berarti uang Farel dan Sinta X ditambah Y itu kan 30.000 kurang dari 2 kali uang Dedi. Berarti 2 kali uang Dedi dikurangi 30.000. Dan yang terakhir jumlah uang Farel dan Dedi 30.000 lebih banyak dari 2 kali uang Sinta. Farel dan Dedi itu kan X dan Z. Itu 2 kali lebih banyak, 30.000 lebih banyak dari 2 kali uang Sinta. Berarti 2 kali uang Sinta ditambah 30.000. Nah, kita ubah dulu ini supaya bentuknya sama-sama X, Y, Z ya. Jadi ini kita pindah ke ruas kiri. X plus Y min 2Z sama dengan min 30.000. X min 2Y plus Z sama dengan 30.000. Setelah bentuknya seperti ini, kita ubah ke dalam matriksnya. Jadi ini variabelnya kan 111, nilai koefisiennya 111. Yang persamaan 2 11 min 2, 11 min 2, dan persamaan yang ketiga 1 min 2 1. X, Y, Z sama dengan ini konstantannya 150.000 min 30.000 dan 30.000. Sekarang kita gunakan cara pertama, yaitu inverse matrix. Nah, berarti untuk mencari matriks X, X, Y, Z ini, kita harus menginverskan matriks A atau matriks yang pertama ini. Kemudian nanti dikali dengan matriks B.
atau matriks yang terletak di sebelah kanan. Ini kita inverskan dikali matriks B. Ingat ya, kalau 3 kali 3 1 per determinan kali adjoin. Nah, 1 per determinan, cara mencari determinan 3 kali 3 kan seperti ini. Lalu ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dengan cara mencari adjoinnya. Masih ingat kan? Jika kalian lupa bisa lihat video sebelumnya. Nah, kemudian ini kita hitung determinannya diperoleh min 1/9. Lalu ini tetap kali ini. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, untuk mempermudah saya kalikan kedua matriks ini terlebih dahulu sebelum mengalikannya dengan skalarnya. Jadi ini dikalikan min 3 kali 150 ditambah min 3 kali min 30.000 ditambah min 3 kali 30.000, diperolehlah min 450.000. Lalu untuk baris yang kedua, min 3 kali 150.000 ditambah 0 kali min 30.000 ditambah 3 kali 30.000 sama dengan min 360.000. Dan yang terakhir, min 3 kali 150.000 ditambah 3 kali min 30.000 ditambah 0 kali 30.000 sama dengan min 540.000. Kalau kalian lupa lagi mengenai perkalian matriks seperti ini, kalian bisa mempelajari 2 video sebelumnya mengenai operasi matriks. Oke, setelah diperoleh seperti ini, maka masing-masing kita kalikan skalarnya, yaitu min 1/9, yaitu 50.000, 40.000, dan 60.000. Jadi di sini nilai X-nya 50.000, nilai Y-nya 40.000, dan nilai Z-nya 60.000. Maka kesimpulannya uang Farel 50.000, uang Sinta 40.000, dan uang Dedi 60.000. Nah, kalau menggunakan cara Cramer bagaimana? Sama seperti yang 2 kali 2, langkah pertama kita cari determinan matriks utama, yaitu matriks yang berisi koefisiennya. Ini kita kalikan, kita cari determinannya, diperoleh min 9. Lalu untuk mencari determinan variabel X, kita ubah kolom pertama dengan matriks yang ada di ruas kanan. Nah, kita cari determinannya seperti ini. Ingat ya, cara mencari determinan, diperoleh nilainya min 450.000. Lalu untuk mencari DY, kita ubah kolom kedua kan ini dengan matriks yang ada di sebelah kanan. Nah, kita cari determinannya, diperoleh min 360.000. Dan yang terakhir untuk mencari DZ, kita ubah kolom ketiga, ini kolom ketiga ini dengan matriks yang ada di ruas kanan, sehingga diperoleh min 540.000. Setelah ditemukan D, DX, DY, dan DZ, sekarang kita cari X-nya. X maka DX per D 50.000, lalu Y, DY per D 40.000, Z, DZ per D 60.000. Ternyata hasilnya sama, jumlah uang Farel 50.000, Sinta 40.000, dan Dedi 60.000. Kita cek. Tuh, sama kan? Oke, agar lebih memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya bagikan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang dipahami dari video ini, kalian bisa langsung WhatsApp saya atau komen di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.